WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Selasa 15 Desember 2020, berkah dalam. Hari ini masih dalam masa Advent, minggu yang ketiga, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita simak bersama-sama. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang kedua.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan yang kita dengarkan berkisah tentang pertobatan. Intinya berkisah tentang pertobatan. Tetapi pertobatan yang seperti apa? Mari kita renungkan bersama-sama. Kita diciptakan sebagai manusia yang sebenarnya diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Kehendak bebas untuk menentukan apa yang akan kita perbuat, pilihan-pilihan hidup apa yang akan kita lakukan. Namun justru karena kehendak bebas itulah kita seringkali jatuh ke dalam keinginan untuk memanjakan kenikmatan daging. Dan itu biasanya kita lakukan saat kita menghadapi pilihan-pilihan yang sulit antara sesuatu yang enak tetapi bukan menjadi kehendak Tuhan, dan keinginan yang tidak enak, tetapi itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti perumpamaan dalam bacaan hari ini. Bekerja di ladang pada siang hari tentu bukan pilihan yang enak. Lebih baik tidur atau melakukan hal yang lain yang tidak berpanas-panas di tengah terik matahari. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus menjalankan hidup kita dengan segaya daya upaya dan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dengan kekuatan fisik dan kelengkapan fisik yang diberikan Tuhan pada kita, yaitu bekerja. Dalam perumpamaan disebutkan bekerja di ladang.
Tapi dalam setiap hari kita dituntut untuk terus berkarya di ladang Tuhan, yaitu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia dan seluruh ciptaannya. Saudara, karena kelemahan pula kadang-kadang penyesalan itu datang belakangan. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan, ketika itu pula penyesalan baru datang. Tetapi di mata Tuhan, penyesalan atau dalam bahasa kita adalah pertobatan, itu menjadi sesuatu yang istimewa. Karena dengan pertobatan itulah hubungan kita dengan Tuhan disatukan kembali. Kita didamaikan kembali hubungan kita yang terputus dengan Tuhan karena dosa dan kesalahan kita. Akibat kita terlalu memanjakan diri dengan keinginan-keinginan daging. Maka saudara, Santo Yohanes Pembaptis sudah berseru-seru di padang gurun agar kita sungguh mengembalikan hati kita kepada Tuhan karena Sang Mesias sudah akan datang. Maka mari kita dengarkan seruan dari Yohanes Pembaptis untuk mulai mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias yang sebentar lagi akan kita rayakan dan kita peringati. Saudara, mari dalam masa Advent ini kita persiapkan hati dan jangan lupa membuat pertobatan yang sungguh-sungguh tulus dari dalam lubuk hati kita sehingga kita merasa mantap dan siap merayakan perayaan kelahiran Tuhan sebentar lagi. Suasana pandemi memang masih meliputi kehidupan kita, tetapi dalam suasana apapun pertobatan tetap bisa kita lakukan. Mari kita bertobat. Berkah dalam.